Prabu Arjuna Sasrabau, seri 211, Rama Bhargawa. Prabu Citrarata yang berpakaian sebagai seorang pemburu itu terpana dan ternganga. Seketika ia menghentikan dendang lagunya. Sebuah pemandangan yang tak diduga sama sekali. Beberapa saat ia menikmati pemandangan yang tidak semestinya untuk dinikmati. Semestinya ia menyingkir sebagai tata krama hubungan pria wanita. Namun sebagai seorang lelaki muda dan telah beberapa pekan meninggalkan istana dan istri-istrinya, ia tak kuasa memalingkan matanya dari deburan air telaga yang jernih itu. Ia justru mendekat ke tepi telaga. Jakonnya naik turun menyaksikan pemandangan langka. Bagai cerita Joko Tarub yang menyaksikan para bidadari yang sedang mandi. Dalam pada itu, ia yang sedang berenang tahu bahwa seseorang yang tampan dan gagah sedang memperhatikannya. Namun ia berpura-pura tidak tahu. Kini ia berenang semakin ke tengah dan dengan gerakan-gerakan yang menggoda. Ia memang sudah terbiasa berenang di telaga itu, tetapi tak pernah ada yang menyaksikan seperti sekarang ini. Namun ia sama sekali tak berpaling ke arah pemuda tampan dan gagah yang memperhatikannya. Ia berpura-pura tidak mengetahuinya. Tetapi Prabu Citrarata bisa menebak bahwa wanita cantik jelita, walau sudah tidak muda lagi itu, memang sengaja memancingnya. Ia pun tak menyia-nyiakan pancingan wanita itu, karena merasa tertantang. Tak diduga, ia melepaskan sebagian pakaiannya, dan kemudian terjun ke telaga pula. Bahkan ia memamerkan kemampuannya berenang dengan cepat mengelilingi telaga itu. Ketika dekat dengan Dewi Renuka, Prabu Citrarata seakan tak memperhatikan wanita itu. Dewi Renuka menyadari bahwa pria itu memang sengaja menggodanya. Namun dada Dewi Renuka berdegup kencang ketika pemuda itu begitu dekat dan memang tampan, gagah, dan tampak kokoh kuat. "Oh, dewa pujaanku," gumam Dewi Renuka kepada dirinya sendiri. Tetapi pemuda itu tentu tak mendengarnya. Ia pun kembali berenang mengelilingi telaga itu dengan cepatnya. Kini Dewi Renukolah yang memperhatikan perenang itu. Ia sungguh mengagumi pemuda itu. Sementara itu, mendung di langit mulai menghitam. Hujan rintik pun mulai menghiasi permukaan air telaga. Namun kedua insan berlainan jenis itu tak menghiraukan bahkan ketika hujan yang mulai deras. Hujan lebat pun akhirnya mengguyur di lereng pegunungan itu. Ketika itu, kedua insan itu telah begitu berdekatan di pinggir telaga. Dan untuk selanjutnya, tidak ada yang menyaksikan apa yang terjadi dengan kedua insan tersebut selain mereka berdua. Bahkan ikan-ikan di telaga tak peduli apa yang terjadi. Demikian juga jengkerik dan belalang tak tertarik dengan pola keduanya. Rumput dan nilalang pun membisu dan menutup telinga seandainya mereka punya. Namun di langit, petir menyambar-nyambar dan guntur menggelegar saling bergantian. Seakan mengingatkan perbuatan dua insan yang semestinya tidak boleh terjadi itu. Namun bagi keduanya, gelegarnya guntur justru menambah gelora di dada mereka. Derasnya hujan menggelurakan gairah mereka. Mata mereka dibutakan oleh deru asmara.
Sementara itu, Resi Jamadagni di pertapaan merasa gelisah karena istrinya, Dewi Renuka, belum pulang. Diiringi dengan kilatan petir dan gelegarnya guntur, alam terasa begitu tintrim, dan hujan pun mengguyur dengan derasnya. Mungkin sedang berteduh di gubuk dekat telaga, pikir sang resi. Namun sesungguhnya nuraninya membisikkan sesuatu yang tak ingin ia dengar, dan justru ia tepis sendiri. Mana mungkin di tempat sesunyi ini bisa terjadi. Hibur Ki Jamadagni kepada dirinya sendiri. Ia seorang diri di pertapaan, karena putra-putranya sedang menunaikan kewajiban masing-masing. Dan biasanya setelah matahari terbenam, mereka baru pulang. Hujan mulai reda ketika hari telah sore. Kedua insan pria wanita di tepi telaga itu pun telah berbenah. Mereka telah menyatakan tentang siapa diri mereka masing-masing. Prabu Citroroto akan segera meninggalkan tepian telaga itu, namun telah berjanji suatu saat akan kembali ke tempat ini lagi. Sedangkan Dewi Renuka pun segera bergegas pulang, karena khawatir disusul oleh sang suami, Resi Jamadagni. Bersambung. Hati-hati, perbuatan tak terpuji cenderung untuk diulangi, bahkan bisa membuat ketagihan dan lupa diri. Terima kasih, matur nuwun.